Balik lagi bersama Nefertari Vivi di sini. Dan selamat datang juga di channel Anime OP. Nah, pada bulan Januari lalu, Shueisha sebagai penerbit manga One Piece mengadakan survei 100 karakter populer dalam serial One Piece. Mereka meminta semua orang di seluruh dunia untuk memilih karakter favorit mereka. Hayo, kalian pada ikut polling nggak nih kemarin? Oh iya, BTW hasil polling karakter tersebut pun telah diumumkan pada tanggal 5 Mei kemarin. Dan menariknya, 50 karakter paling populer dijadikan Oda sebagai color sprite. Nah, pada bagian pertama, color sprite tersebut terdapat pada manga One Piece chapter 1023, lalu bagian kedua terdapat pada manga One Piece 1024, dan bagian terakhirnya terdapat pada manga One Piece chapter 1025. Dari ketiga chapter tersebut, jika color sprite digabungkan, maka akan membentuk sebuah gambar yang memiliki kesatuan. Menariknya, dari gambar color sprite tersebut, banyak sekali foreshadow di dalamnya. Karena 50 karakter populer tersebut adalah karakter yang berperan penting juga dalam cerita One Piece, yang kemungkinan besar akan berhubungan dengan cerita setelah Arc Wano selesai. Berhubung ada salah satu nakama yang meminta untuk membahas foreshadow dari color sprite terbaru, oke deh, kali ini Mimin Vivi yang akan membahasnya untuk kalian. Nah, daripada makin penasaran, yuk tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Oh iya, bagi kalian yang belum lihat color sprite-nya, bisa loh kalian lihat lebih dulu, biar nanti pas masuk ke pembahasannya kita nggak saling salah paham. Nah, jika kita menggabungkan bagian dari color sprite yang terdapat pada manga One Piece chapter 1023, 1024, dan 1025, maka akan membentuk sebuah gambar yang memiliki kesatuan. Dan pada setiap bagiannya tersebut terkelompokkan dengan baik, dan juga di antara para karakter tersebut terdapat pada color sprite tersebut saling memiliki hubungan satu sama lain, yaitu hubungan histori dan timeline yang berurutan. Seperti contohnya pada bagian pertama ada Artwork Cake Island, di mana bagian kiri bawah terdapat karakter seperti Katakuri, Puding, dan juga pastinya ada Big Mom. Lalu di bagian atas, kiri, terdapat karakter yang menggambarkan Arc Wano, yaitu Oden, Yamato, Akiku, Hiyori, dan juga Yonko Kaido. Dimana seperti yang kita tahu bahwa setelah Artwork Cake Island, cerita petualangan bajak laut topi jerami langsung menuju Arc Wano. Menariknya, di samping sebelah kanan pada gambar color sprite bagian pertama tersebut, terdapat para mantan Shichibukai yaitu Law, Mihawk, Bartolomeo Kuma, Boa Hancock, Doflamingo, dan Moria. Di mana hal ini menggambarkan sebuah timeline yang berurutan. Seperti yang kita tahu, ketika memasuki bagian kedua Arc Wano, kita mendapatkan sebuah jeda yang dimana dikenal sebagai Arc Reverie. Nah, dalam Arc Reverie terdapat sebuah berita besar mengenai pembubaran Shichibukai. Yang masih buat aku bingung sih, pada gambar Reiju, Corazon, dan Bartolomeo, entah Oda menempatkan secara random atau tidak, tapi kalau dilihat-lihat, gambar Reiju ini berhadapan dengan Bartolomeo Kuma. Memang sih, Kuma ini merupakan seorang cyborg hasil dari penelitian Dr. Vegapunk. Dan Reiju pun cyborg hasil dari penelitian Germa Double Six. Vince Smoke Judge dan Dr. Vegapunk sendiri memang pernah memiliki hubungan di mana mereka pernah mendirikan sebuah kelompok ilmuwan yang diberi nama MEDS. Nah, lalu pada bagian kedua color sprite kita akan melihat full squad dari kelompok bajak laut topi jerami. Menariknya jika kita perhatikan bagian kedua color sprite ini berpusat kepada Luffy, dan tepat di bagian paling atas terdapat sang raja bajak laut Goldie Roger. Di mana Luffy pun memiliki impian untuk menjadi seorang raja bajak laut. Ini yang menarik menurut aku. Jika kita perhatikan, mulut Roger ini tertutup oleh Nico Robin. Seperti yang kita tahu bahwa saat ini yang bisa membaca bahasa kuno Poneglyph adalah Nico Robin. Jadi seakan-akan Robin lah yang suatu saat nanti mengungkapkan segala rahasia yang ditutupi oleh pemerintah dunia. Oh iya, lalu di bagian sebelah kanan terdapat sekelompok para supernova seperti Killer, Kid, Jewel Ribani, Uroch, Apo, dan X-Drake. Di mana mereka semua terlihat seperti akan menyerang kelompok bajak laut topi jerami, dan anggota bajak laut topi jerami yang lain pun seperti terlihat melindungi Luffy. Ada yang menghadap ke kanan dan ada juga yang menghadap ke kiri. Intinya seperti ngelindungin Luffy. Dan jika kita perhatikan dengan seksama,
Luffy ini sedang berdiri di atas peti harta karun. Nah, kemungkinan, menurut aku para supernova tersebut akan menjadi saingan berat Luffy di masa depan. Nah, jika kita melihat timeline yang berurutan, supernova ini pernah dijadikan sebuah judul chapter yaitu Yonko versus Supernova pada manga One Piece chapter 1002. Oh iya, kita juga bisa melihat Vivi dan juga Bonchan. Yang mana seperti yang kita tahu bahwa mereka berdua pernah membantu kelompok bajak laut topi jerami, bukan? Cuman yang masih membuat aku bingung sih, kenapa ada Enel di atas sana? Mungkinkah tongkat Nami yang mengarah ke Enel merupakan Force Shadow? Kalau kekuatan petir Nami akan membuat jauh lebih kuat dari Enel, gimana nih menurut nakama semua? Apakah penempatan Enel tersebut secara random atau justru malah menjadi sebuah Force Shadow di kemudian hari? Nah, jika kita menggabungkan bagian pertama, kedua, dan ketiga pada Color Sprite ini, maka akan diperlihatkan masing-masing Yonko pada bagian sudutnya. Menurut aku, keempat Yonko ini merupakan kunci penting dalam cerita One Piece. Dan Oda pun pasti tidak akan pernah sembarangan menempatkan seorang Yonko pada sebuah Color Sprite. Di mana di bagian sebelah kiri kita telah melihat Big Mom dan juga Kaido, lalu di sebelah kanan kita melihat Kurohige dan Akagami no Seng. Di mana keduanya pun seperti memiliki sebuah hubungan. Ya, seperti yang kita tahu, kalau dulu Big Mom dan Kaido ini pernah berada di kapal yang sama dan menjadi anggota bajak laut Rocks di Sebek. Lalu Kurohige dan Seng pun memiliki sebuah hubungan di mana seperti yang kita tahu bahwa luka codet yang dimiliki oleh Seng diakibatkan oleh Kurohige. Lalu di flashback Kozuki Oden, Kurohige dan Seng pun pernah saling bertemu, seakan-akan mereka berdua memiliki hubungan yang sangat erat sejak dulu. Nah, pada bagian ketiga Color Sprite ini, jika kita mengikuti timeline dari bagian Color Sprite sebelumnya, belum jelas sih ini hubungannya apa, dan historinya apa masih terlihat random. Namun kemungkinan besar ini ada hubungannya setelah Arc Wano selesai. Karena timeline saat ini sampai One Piece chapter 1027, itu tuh baru pada bagian Color Sprite kedua. Oleh sebab itu, apa yang terjadi pada bagian ini akan terjadi setelah Arc Wano selesai. Nah, jika kita mengacu pada bagian ketiga Color Sprite ini, yang menjadi pertanyaan besar sebenarnya apa yang akan terjadi setelah Arc Wano? Tentunya pertama kali kita akan melihat terlebih dulu Color Sprite ini dari bagian kiri sesuai dengan pola sebelumnya, di mana di bagian kiri bawah terdapat karakter Sabo, dan kemungkinan yang masuk akalnya adalah kita akan diperlihatkan kembali kejelasan nasib Sabo dalam Arc Reverie, di mana konflik yang akan terjadi antara pemerintah dunia dan juga Revolutionary Army. Tentu ini sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu oleh para fans One Piece, karena Monkey D. Dragon kemungkinan besar akan bergerak dari persembunyiannya. Lalu di dekat Sabo terdapat dua supernova yaitu BG dan juga Basil Hawkins. Dua supernova ini justru tidak menghadap ke arah Luffy. Menarik sih mengingat BG sendiri pernah bekerja sama dengan Luffy ketika di Arc Whole Cake Island. Dan Basil Hawkins justru menjadi musuh Luffy di Arc Wano. Tapi apakah dari Color Sprite ini Hawkins akan mengkhianati Kaido? Kita tunggu saja ya di next chapter. Lalu sedikit bergerak ke atas, ada Silver Rayleigh, mantan Yonko Shirohige, Marco dan Izo. Seperti yang kita tahu, Marco dan Izo adalah mantan divisi bajak laut Shirohige. Menariknya, Shirohige sedang menggunakan kekuatan buah iblisnya tepat mengenai Shiraushi yang merupakan senjata kuno Poseidon. Lalu Shirohige juga pun mengarahkan wajahnya kepada Kurohige, di mana seperti yang kita tahu bahwa Kurohige inilah yang telah mencuri kekuatan buah iblis Gura Gura Nomi milik Shirohige. Sebuah kebetulan atau tidak ya? Next deh akan Mimin bahas, hehehe. Nah, di bagian ini juga kita melihat Ace yang berdekatan dengan Kurohige, di mana seperti yang kita tahu bahwa kematian Ace ini seperti yang sudah dalam rencana licik Kurohige. Ini nih bagian yang menarik menurut aku. Dari posisi keempat Yonko Seng ini terlihat mencurigakan, di mana di sebelah Seng terdapat para angkatan laut seperti Kobe, Garp, Rob Lucci, mantan Admiral Aoki Zikuzan, Smoker, dan juga Tashiji. Mungkinkah ini Force Shadow yang akan menjawab hubungan Seng dengan Angkatan Laut dan pemerintah dunia? Mengingat Seng ini pernah menemui Gorosei dengan mudah, dan bahkan seorang Sengoku pun mau menuruti perintah Seng.
Tunggu dulu. Bukannya Aoki Zikuzan bergabung dengan bajak laut Kurohige ya? Kok posisinya justru berada dekat dengan para angkatan laut dan juga Seng ya? Kalau bagi sih wajar, karena dia dulu pernah satu kapal dengan Seng di kelompok bajak laut Goldie Roger. Wah, menarik nih. Mungkinkah Aoki Zikuzan hanya menjadi mata-mata di kelompok bajak laut Kurohige? Next deh, biar gak kepanjangan, Mimin bahas di video berikutnya. Oh iya, BTW ngapain ya ada Carrot di situ? Mungkinkah ada hubungannya dengan sosok Seng kah? Nah, itu tadi merupakan Force Shadow dari Color Split terbaru. Jadi, bagaimana menurut kalian? Jika Nakama punya Force Shadow dari Color Split ini, tulis di kolom komentar ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Mimin sampaikan dalam pembahasan video kali ini. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!